Oke teman-teman, laga pembuka Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Hari Minggu ini, kita bakal disuguhi partai yang super krusial, Belanda melawan Jepang. Sebagai penikmat taktik sejati, kita semua tahu kan, kalau laga perdana itu ibarat penentu momentum buat keseluruhan turnamen. Tapi ini dia masalahnya, skuad asuhan Ronald Koeman justru lagi dihantam badai cedera di detik-detik terakhir. Nah, dalam analisis kita kali ini, kita bakal bedah tuntas krisis tak terduga di dua ujung lapangan oranye, dan coba ngebaca gimana Koeman bakal memutar otak untuk mengamankan poin penuh. Langsung aja kita mulai. Coba kalian bayangin, angka 16. Ya, 16 pertandingan. Itulah rekor tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah fase grup Piala Dunia, yang sekarang lagi dipegang sama Belanda. Detailnya, 12 kali menang dan 4 kali imbang. Bahkan, di 9 laga pembuka terakhir mereka di panggung FIFA ini, mereka itu benar-benar nggak tersentuh kekalahan sama sekali. Ini bukan kebetulan, ini murni bukti DNA pemenang. Fondasi historis tim Oranje kalau udah main di fase grup itu, wah solidnya minta ampun. Tapi, ya, di sisi lain, sejarah juga mencatat satu angka yang bikin nyesek. Angka 3. 3 kali masuk final, 3 kali juga mereka harus pulang tanpa angkat trofi. Belanda sampai sekarang masih megang rekor sebagai negara dengan gelar runner-up terbanyak tanpa pernah sekalipun jadi juara. Pastinya ekspektasi untuk menghapus kutukan sejarah ini kerasa banget ya. Dan tekanan sebesar ini jelas menuntut skuad yang benar-benar harus ada dalam kondisi 100% fit. Masuk ke bagian pertama bahasan kita, dilema lini pertahanan, khususnya krisis penjaga gawang. Kita tahu persis, membangun pertahanan yang kokoh itu butuh banget stabilitas di bawah Mister Gawang. Sayangnya, rencana Koeman berantakan gara-gara laga pemanasan ngelawan Uzbekistan kemarin. Pas pertandingan masuk menit ke-67, kejadian deh itu benturan keras antara kiper utama mereka, Bart Verbruggen, dengan Abdulkader Husanov. Verbruggen ini pilar andalan Brighton loh, nggak tergantikan, dan udah nyetak 3 clean sheet di kualifikasi. Terpaksa banget dia ditarik keluar lapangan. Kehilangan kiper nomor 1 cuma beberapa hari jelang laga perdana. Waduh, itu sih mimpi buruk terbesar buat skema taktis pelatih manapun. Nah, Ronald Koeman sempat ngasih pernyataan langsung di konferensi pers soal ini. Dia bilang, itu hanya memar, jadi kita belum tahu bagaimana kondisinya di hari Minggu nanti. Kutipan ini ngasih kita gambaran yang sangat jelas soal ketidakpastian di ruang ganti mereka sekarang. Staf medis masih terus ngevaluasi. Tapi, yang bikin situasi ini jadi alarm bahaya secara taktik adalah Verbruggen udah terkonfirmasi absen dari sesi latihan tim hari Rabu kemarin. Koeman emang berharap itu cuma memar ringan, tapi tetap aja dia harus nunggu. Sebagai analis, saya bisa bilang kiper utama yang absen dari latihan taktis mepet-mepet laga perdana itu adalah bendera merah yang sangat besar. Terus simak dengan kedalaman skuadnya. Opsi penggantinya ada Mark Flecken dari Bayer Leverkusen yang baru nyatet 12 penampilan senior. Terus pilihan ketiganya, Robin Roefs, malah baru punya 1 caps doang. Kelihatan banget kan kesenjangan jam terbangnya? Ingat, mereka bakal ngelawan tim dengan transisi secepat kilat kayak Jepang. Masang kiper yang minim pengalaman internasional di laga sepenting ini, jujur aja, itu celah taktis yang bisa berakibat fatal. Oke, sekarang kita geser ke bagian 2. Tanda tanya lini serang, fokus ke kebugaran lini depan. Sepak bola modern itu kan bukan cuma soal jago bertahan, tapi seberapa efektif tim ngubah peluang jadi gol. Disinilah letak krisis kedua Belanda. 8 gol. Itu adalah total gol yang dicetak Memphis Depay selama babak kualifikasi kemarin. Depay ini bukan cuma sekedar striker biasa buat Belanda. Dia itu ibarat poros utamanya skema ofensif mereka. Kalau sampai dia absen, Belanda bakal kehilangan muara dari hampir semua alur serangan yang mereka bangun. Dan kontribusinya tuh nggak berhenti di urusan masukin bola ke gawang aja. Depay juga bertindak sebagai otak serangan, buktinya dia nyumbang 4 assist, yang mana itu rekor assist terbanyak di skuad selama kualifikasi. Visi bermainnya, kemampuannya nahan bola, sampai cara dia ngebuka ruang buat pemain lain, itu susah banget, atau bahkan hampir mustahil buat diduplikasi sama pemain cadangan yang ada. Jadi kebayangkan, tanpa Depay, orangnya langsung kehilangan mesin gol, sekaligus dirijen utama mereka di sepertiga akhir lapangan. Fakta di lapangannya sekarang, sang pencetak gol terbanyak sepanjang masa ini lagi mati-matian berjuang melawan cedera paha, dia bahkan udah banyak kehilangan menit bermain dalam beberapa minggu terakhir. Biarpun Koeman bersikeras kalau tim sangat butuh dia, tapi memaksakan nurunin pemain yang fisiknya nggak 100% fit di laga dengan intensitas setinggi Piala Dunia, itu pertaruhan yang masif banget. Katanya sih kondisi Depay grafiknya terus naik tiap hari. Tapi apakah sekedar makin membaik itu cukup buat ngejawab tuntutan laga hari Minggu nanti? Nah, di tengah pusaran krisis pertahanan dan serangan yang bikin pusing ini, ada satu pernyataan Koeman yang menurut saya luar biasa menarik. Dia bilang, jika saya masih ragu, maka saya belum melakukan pekerjaan rumah saya dengan benar. Wah, ini baru omongan manajer papan atas. Ini kalimat yang memancarkan ketenangan absolut. Koeman sangat sadar,
Kalau dia kelihatan panik sedikit aja, mental tim bisa langsung runtuh. Jadi ini adalah penegasan kuat kalau staf pelatih sebenarnya udah nyiapin rencana B, dan mereka siap ngambil keputusan-keputusan sulit. Jadi, poin krusial yang jadi kesimpulan analisis taktik kita kali ini bermuara pada satu pertanyaan provokatif. Bisakah Ronald Koeman membuktikan kejeniusannya meracik formula kemenangan buat naklukin Jepang? Di saat fondasi pertahanan dan ujung tombak serangannya lagi pincang? Laga pembuka ini fix bakal jadi ujian sejati buat manajemen krisis seorang manajer di panggung terbesar dunia. Apakah rekor tak terkalahkan mereka di fase grup bakal terus berlanjut? Atau krisis ini malah jadi awal yang kelam buat Belanda? Pastikan kalian gak kelewatan pertandingannya hari Minggu nanti, karena secara taktik, laga ini dijamin bakal super intens.